Mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan. Mengampuni di perkataan baru separuh perjalanan, baru setengah pengampunan. Tetapi mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Itu namanya pengampunan sejati. Nah, saya akan mau bagikan ada 3 bukti kasih yang konkret. Yang pertama, bukti kasih yang konkret ketika kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan biarkan kejahatan menguasai diri kita. Jangan biarkan sakit hati menjajah diri kita. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka hati yang penuh dengan tekanan, hati yang sakit itu akan mengalami kelegaan. Kenapa kita masih mengalami tekanan, masih mengalami beban yang berat? Karena kita nggak membalas kejahatan dan kebaikan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kelegaan hadir di hidup kita. Sebelum kita masuk pada tahun yang baru, mari kita tanggalkan segala beban-beban kita, yaitu sakit hati kita, yaitu tekanan-tekanan yang sedang menintih bahu kita, dengan melepaskan kebaikan kepada mereka yang jahat. Kalau Anda berbuat baik dengan orang yang berbuat baik sama kita, itu namanya bukan kasih. Itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang normal. Orang yang tidak bertuhan pun bisa lakukan yang sama. Teroris, mafia juga bisa melakukan yang sama. Dia berbuat baik sama orang yang baik, yang mau menyenangkan hatinya. Tapi kalau Anda bisa berbuat baik sama orang yang tidak mampu berbuat baik, itu namanya kasih yang konkret. Kutuk dibalas dengan berkat, itu namanya kasih yang nyata. Ditampar pipi kiri, tetap bisa berikan pipi yang lain, itu namanya kasih yang konkret. Siap diperlakukan tidak adil, itu namanya kasih yang kelihatan. Memberi pinjaman tanpa meminta balasan, itu namanya kasih yang berdampak. Jadi di sini penting untuk kita memberikan kasih yang nyata, yang terlihat dengan mempraktekkan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 50-52, di mana setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap sama para penyamun, sama orang-orang yang mau membunuh Yesus. Saat Yesus ditangkap, di situ ada hamba imam besar yang maki-maki Yesus. Yesus diam saja, tidak membalas. Tetapi Petrus, seorang daripada murid Yesus, tidak bisa terima bahwa gurunya dimaki-maki. Dia segera ambil pedang dan dia bacok salah satu telinga daripada hamba imam besar tersebut. Yesus tidak memberikan tepuk tangan kepada Petrus karena Petrus membela gurunya. Tetapi Yesus menegur keras Petrus dan menyuruh Petrus memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Ketika Yesus melihat telinga orang itu yang lepas, langsung Yesus menguatkan hamba imam besar itu, dan Yesus tidak berkata syukuri kamu, tapi Yesus justru mengambil telinga yang lepas dan kemudian memasangkan kembali kepada hamba imam besar yang telinganya lepas dan mendoakan, dan telinga tersebut pulih kembali. Membuktikan bahwa di sini ketika Yesus dijahat, ketika Yesus dimaki-maki, dan ketika orang itu celaka, Yesus mendoakan, Yesus memulihkan, Yesus menolong. Berarti kita bisa melihat mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan. Mengampuni di perkataan baru separuh perjalanan, baru setengah pengampunan. Tetapi mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Itu namanya pengampunan sejati. Itu 100% pengampunan. Nah, pada bulan Februari 2015 yang lalu, istri saya pernah masuk pada siaran televisi yang cukup terkenal. Program di televisi tersebut yang menjadi favorit bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Saat diinterview sama host tersebut, kemudian ditanyalah kepada istri saya, dari mana dana kamu berasal sehingga kamu bisa menolong ribuan anak-anak. Istri saya menjawab, dari Tuhan dan dari orang-orang yang mengenal kami. Mereka lah yang support kami. Setelah acara itu berakhir, kemudian saatnya saya mau istirahat, sekitar jam 10.30 malam, saya ditelepon sama donatur yang sudah lama berhenti beberapa tahun yang lalu. Dan saya kemudian dimarah-marahin dengan alasan, kenapa waktu istrimu ditanya dari mana dana itu berasal, kenapa kamu tidak sebut nama saya? Saya berkata, minta maaf Pak, waktu di briefing istri saya harus menjawab dengan singkat, tidak boleh panjang-panjang. Jadi ketika istri saya ditanya dari mana dana itu berasal, istri saya langsung spontan menjawab, dari Tuhan dan dari orang-orang yang mengenal kami.
Gak ada waktu untuk menyebutkan nama satu-satu daripada donatur. Langsung saya dimaki-maki. Dan kemudian saya langsung disebut nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Saya berkata sekali lagi, minta maaf Pak, bukan saya tidak bermaksud untuk tidak mau menyebutkan. Karena waktu itu kan spontanitas dan harus menjawab secara cepat. Langsung orang itu berkata, kamu kurang ajar, kamu kacang lupa kulit. Saya bisa hancurkan nama kamu karena kerjamu tidak benar dan lain sebagainya. Setelah dia marah-marah sekitar 10 menit 15 menit kemudian dia matikan telepon. Saya langsung berdoa buat orang tersebut dan memberkati orang tersebut. Lalu saya istirahat. Orang yang mudah mengampuni mudah tidur, tapi orang yang sulit mengampuni sulit tidur. 1 jam kemudian sekitar jam 11.30 malam saya ditelepon lagi dengan nomor yang sama. Saya berpikir kalau saya angkat pasti saya akan dimarahi sesi kedua. Wah, dalam hati saya apa saya diamkan saja karena udah malam juga. Tapi kemudian ada suara yang berkata, kalau kamu sudah mengampuni kamu angkat, kamu tetap bisa merespon yang baik. Betul juga. Kemudian saya angkat, saya berkata, selamat malam Bapak. Jojo, yes Bapak. Saya pikir wah sesi 2 saya dimarahi. Saya mau minta maaf karena saya telah berlaku kasar sama kamu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, membuat saya gelisah tidak bisa tidur. Bersediakah kamu memaafkan saya? Saya bilang yes, bersedia, saya sudah maafkan Bapak, saya sudah doakan Bapak. Dan dia berkata terima kasih Jojo. Dan kemudian dia matikan telepon. Sejak hari itu sampai hari ini hubungan kami tetap baik sama orang tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita berbuat kasih kepada orang yang justru memperlakukan tidak adil kepada kita, musuh-musuhnya diperdamaikan. Jadi kalau saya berpikir waktu itu saya kecewa, saya marah juga sama dia, mungkin masalahnya nggak pernah beres-beres. Akan selalu jadi tegangan yang cukup tidak baik, tidak ya cukup tinggi sama orang tersebut. Kami akan punya beban, punya kekecewaan yang kami selalu simpan karena bahwa kami nggak salah, kenapa saya dimarah-marahin. Tapi ketika kita mulai membalas kejahatan dengan kebaikan, justru disitulah Tuhan memulihkan hubungan kami. Jadi bukti kasih yang konkret ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kepada kita. Mari kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Selama kita masih berdosa, selama kita masih jahat, Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Tuhan selalu bersedia membalas kepada kita hal yang baik. Mari lakukan kasih yang sama kepada orang di sekitar kita.